Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepalanya, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, Ishak. Tanah tempat yang kau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini, tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepalanya dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jikalau Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Ya, jelas dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan di sini dituang cerita daripada Yakub ketika ia pelarian, atau dalam kata dia sedang menuju ke rumah sanak saudaranya, itu pamannya Laban. Dalam suatu perjalanan ia jelas dikatakan firman Tuhan, ia kelelahan dan ia berhenti karena matahari sudah terbenam. Akhirnya Yakub tertidur. Di sini ada beberapa garis penting yang perlu kita lihat, bahwasannya Yakub adalah anak kesayangan dari ibunya. Ya, Yakub ini sering tinggal di kemah. Kalau kakaknya Esau, dia adalah seorang pemburu, tetapi Yakub orang yang sering tinggal di kemah. Di sini dia menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa. Kebiasaan yang tinggal di kemah, tidak pergi kemana-mana, tiba-tiba karena situasi, akhirnya dia melakukan suatu perjalanan yang jauh dan melelahkan. Ia juga disuruh pergi, yang ketika ayahnya dan ibunya memberangkatkan dia, Yakub punya tanggung jawab mencari istri dari keturunan kaum keluarganya. Di sini dalam perjalanan Yakub secara fisik lelah sehingga ia tertidur. Tetapi apa yang terjadi ketika ia tertidur? Ia bermimpi, dan firman Tuhan berkata kepada Yakub, "Aku akan senantiasa menolongmu. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Tanah yang engkau di mana berbaring akan kuberikan kepadamu," kata Tuhan. Di dalam perbincangan itu Yakub tahu, sehingga ia berkata, "Sungguh luar biasa.
tempat ini adalah rumah Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat bahwa Yakub tidak mengetahui itu. Yakub tidak mengetahui bahwa Tuhan ada di sana. Sehingga ia membuat suatu pertanda, membangun tugu, menuang minyak, dan Yakub jelas bernazar. Kalau engkau menyertai aku dalam perjalanan yang kutempuh, memberikan roti sebagai makananku, kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka engkau akan menjadi Tuhan Allahku, kata Yakub. Ini nazar yang diberikan Yakub. Dan jelas bahwasannya dalam perjalanan ini Tuhan menyertai dia. Kenapa Yakub bisa melakukan hal yang demikian? Karena kita ketahui bahwa Yakub menipu saudaranya Esau. Ini yang pertama, Yakub menipu saudaranya Esau sehingga ia menjadi seorang yang keluar dari rumahnya, atau dalam bahasa sederhananya pelarian lah. Karena takut dengan Esau, dia akhirnya pelarian ke rumah. Yang kedua, ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Benar, ia memang keturunan dari Ishak yang mengenal Tuhan dengan baik. Tetapi di sini dalam penjelasan firman Tuhan, Yakub belum mengetahui. Yakub mengalami kasih dan pertolongan Tuhan seketika ia bertemu dengan Tuhan. Dengan nazar yang dia buat, dengan berkat Tuhan yang datang kepadanya, sehingga ia berani berkata, maka aku akan mendirikan rumah Tuhan, kata Yakub, sehingga tempat itu dinamai Betel. Kehadiran Tuhan membawa suatu perubahan dalam kepribadian Yakub. Ketika ia bertemu dengan Tuhan, ia berubah. Ada proses yang benar-benar memurnikan daripada Yakub. Akhirnya apa? Ia mengikut Tuhan. Sama halnya dengan keberadaan kita sebagai orang percaya. Kita tahu siapa itu Tuhan, tetapi terkadang kita tidak mengenal Dia dengan baik, sehingga rasa hormat, rasa menghargai, rasa kagum akan Tuhan tidak ada dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Yakub, ketika ia bertemu, ketika ia mengetahui, ada rasa kagum, ada rasa hormat terhadap Tuhan, ada rasa untuk menghargai, sehingga ia bernazar kepada Tuhan. Dan jelas dalam perjalanan cerita firman Tuhan, Yakub adalah orang yang diberkati. Pada saat ini juga kebanyakan mungkin daripada kita sebagai orang percaya, dalam situasi yang melelahkan, dalam situasi yang begitu mengkhawatirkan, seperti apa yang dialami Yakub. Tetapi seketika ia bertemu dengan Tuhan, ia mengalami kasih, pemurnian, bahkan pemeliharaan Allah ada dalam hidup Yakub. Saya mau mengajak kita, setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, kenapa itu bisa terjadi dalam pribadi Yakub? Karena ia mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Adanya momen pertemuan bersama dengan Tuhan. Saya juga mau mengajak kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, mengalami perjalanan iman bersama dengan Tuhan, supaya apa? Kita layak disebut orang-orang percaya.
Dalam kehidupan sekarang sebagai orang percaya, mungkin kita mengalami tekanan yang berat. Mungkin kita kehilangan segalanya. Bahkan di dalam perjalanan hidup kita hilang pengharapan. Inilah kesempatan untuk kita semua, bahwa kita bisa bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Untuk senantiasa kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saat itu juga Tuhan akan memproses setiap kehidupan kita, memurnikan iman kita, memurnikan pribadi kita. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin kita dalam keadaan berdosa, jauh dari Tuhan. Banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata saat ini, marilah kepadaku, bertemulah dengan aku. Temuilah aku selama aku bisa ditemukan, kata firman Tuhan. Maka dengan itu, saudaraku, renungan yang singkat ini dari pribadi Yakub mengajarkan kasih dan pemeliharaan Tuhan itu akan ada di dalam setiap kehidupan kita ketika kita mengalami pertemuan dengan Dia. Maka dengan itu, kesempatan ini bertemulah dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan hari lepas hari, supaya Tuhan senantiasa memurnikan setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kamu yang berbeban berat, kamu yang letih lesu, yang mungkin berkata, aku tidak sanggup lagi Tuhan. Tapi saat ini Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kelegaan, memberikan kita apa? Suatu pengharapan yang baru setiap saat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan selalu baru setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Mungkin ini saja firman Tuhan yang bisa saya bagikan melalui perenungan ini. Singkat saja, tapi saya berharap saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus bisa direnungkan kembali, dibaca ulang cerita daripada Yakub dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong dan memberikan pengertian dan hal-hal yang baru untuk memproses setiap kehidupan kita. Carilah Tuhan setiap saat. Mungkin ini saja, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami renungkan, pembelajaran yang singkat. Kasih dan pemeliharaan Tuhan akan terjadi dalam hidup kami ketika kami mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan, kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, kami yang mungkin jauh dari hadapan-Mu, tidak berkenan di hadapan-Mu, Engkau murnikan melalui kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang menyaksikan acara ini, biarlah Tuhan memberkati mereka, mengingatkan mereka, menarik mereka kembali untuk takut akan Tuhan, menghargai Tuhan dalam hidup mereka, menghormati Tuhan dengan baik. Bapa Surgawi, saat ini juga firman-Mu yang menegur kami pribadi lepas pribadi, biarlah ini menjadi pedoman yang kuat supaya kami bisa hidup di tengah-tengah dunia ini. Mungkin saat ini kami lelah, mungkin saat ini kami hilang pengharapan, tapi kami percaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dikuatkan kembali, bahkan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru kami peroleh melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Ini menjadi doa kami, biarlah kami diberkati senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.